Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dirahmati Allah, masih bersama Tadarus bersama di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Quran surat Asy-Syura ayat 37 dan 38. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu wa hum yaghfirun. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-ayah. Ayat ini berbicara mengenai sifat-sifat orang yang beriman. Dijelaskan pada ayat 37 surat Asy-Syura. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Walladzina yajtanibu kaba'iral itsmi walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi. Orang-orang yang beriman atau orang-orang yang baik keimanannya adalah orang-orang yang menghindari atau menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar di sini diantaranya seperti yang kita ketahui adalah mensekutukan Allah. Syirik kepada Allah itu termasuk dosa besar. Diikuti dengan yang kedua, termasuk golongan dosa besar adalah membunuh, kemudian berzina, dan yang lain sebagainya. Orang-orang yang beriman tidak akan melakukan dosa-dosa besar tersebut. Dilanjutkan, wal fawahisha. Orang-orang yang beriman tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang keji, perilaku-perilaku yang fahisyah, perilaku-perilaku yang tidak pas di mata masyarakat. Apa perilaku yang fahisyah ini? Diantaranya adalah apa saja hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan bagi orang-orang yang beriman. Kalau di zaman sekarang, zaman media sosial, bisa saja orang yang suka menyebarkan hate speech atau perkataan-perkataan buruk, atau juga berita-berita yang hoax sehingga akan meresahkan masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang seperti ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya, yang ketiga, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka disinggung oleh sesuatu, maka dia tidak marah.
atau bahkan memaafkan. Orang yang beriman ketika dia dicela atau dihina, maka dia minimal menahannya. Bersyukur kalau dia mau memaafkan. Dalam artian di sini bukan berarti tidak boleh marah. Marah bisa saja terjadi pada setiap manusia. Akan tetapi seperti halnya yang diutarakan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwa ketika marah usahakan jangan sampai terlihat di wajah kita. Jangan wajah kita itu terlihat sampai menunjukkan keadaan dalam keadaan marah. Kalau tidak bisa, minimal jangan sampai terucap, sehingga menimbulkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalau tidak bisa menahan, kalau misalnya harus berucap sampai marah dan berucap, ya omongannya jangan sampai melebihi, lebih buruk dari orang yang mencela kita. Bersyukur kalau mau memaafkan, maka itu termasuk dari sifat-sifat orang yang beriman. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mentaati atau memenuhi panggilan Tuhannya. Maksudnya bagaimana memenuhi panggilan Tuhannya itu? Bisa jadi apa saja perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Misal, ya ayyuhalladzina amanu tubu, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu. Taubat itu termasuk panggilan Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu puasa. Itu adalah panggilan Tuhan. Mendirikan sholat itu juga panggilan dari Tuhan. Orang-orang yang beriman itu akan memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqamus shalah, dan juga mendirikan sholat, melaksanakan sholat secara berkesinambungan. Orang yang beriman, orang mukmin, ya harus sholat. Orang mukmin kok tidak sholat, berarti bukan termasuk sifat-sifat dari orang yang beriman. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan melalui musyawarah antara mereka. Di sini menjelaskan tentang pentingnya musyawarah. Musyawarah adalah memutuskan suatu hal yang menjadi masalah, kemudian diputuskan secara bersama-sama dengan cara berdialog atau berdiskusi. Di dalam Al-Quran sangat dianjurkan kita untuk bermusyawarah dalam setiap urusan. Meskipun di dalam Al-Quran tidak lebih dari 3 ayat yang menjelaskan tentang musyawarah. Yang pertama, seperti yang tadi dibaca, ini menunjukkan tentang pujian terhadap orang-orang yang beriman. Ada 2 yang lainnya menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bermusyawarah. Dan yang ketiga, ada perintah untuk bermusyawarah bagi pasangan suami istri. Pentingnya musyawarah di sini, kenapa dianggap penting dan dianjurkan? Karena dalam bermusyawarah kita tidak bisa mengandalkan kata aku. Dalam bermusyawarah kita harus sering menggunakan kata kita, sehingga pandangan-pandangan beberapa orang, banyak orang dijadikan menjadi satu untuk menjadi yang terbaik. Itulah bermusyawarah. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.